Setelah kita mulai kuliah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita sekarang ada di pertemuan yang kedua ya. Mungkin kita nggak kuliah. Benar ya, kita pertemuan kedua ya sekarang ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Berarti kan karena kita ada pertemuan kedua, sekarang kita langsung masuk ke materi saja. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan konsep dasar manajemen operasional. Nah, kita akan membahas secara pokok-pokok dari apa sih sebetulnya yang menjadi inti dari manajemen operasional. Pertama, mengenai istilah, ya, sebetulnya manajemen operasional ini juga dulu sering juga disebut atau disebut dengan istilah yang lain, yaitu manajemen produksi. Jika nanti kalau kalian mungkin menemukan referensi atau buku atau pustaka atau jurnal, mungkin saudara akan juga menemukan judul-judul seperti manajemen produksi. Ada juga nanti yang kemudian menggunakan istilah manajemen produksi dan operasi. Berbagai macam istilah yang muncul. Nah, sebetulnya apakah ini sama atau berbeda? Kalau sepemahaman saya, ini memang istilah itu muncul karena adanya perkembangan ya, dalam dunia manajemen itu sendiri. Dan dalam dunia industri, terutama kecenderungan perkembangan yang mengarah kepada industri jasa yang memang tadinya didominasi oleh industri barang. Jadi kalau nanti kita bahas mengenai manajemen produksi atau manajemen operasional, nanti hasil dari operasional atau produksi itu dalam dua bentuk kan, yaitu barang dan jasa. Good and service, gitu. sering kali begitu nyebutnya, goods pakai S ya, goods and service dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, perkembangannya dimulai dari industri barang. Karena pada waktu itu industri jasa sih masih belum terlalu kentara perangannya, ya. Karena di zaman-zaman dulu mungkin sektor jasa ini masih bukan dianggap sebagai sesuatu yang menghasilkan nilai tambah mungkin ya.
Seperti contohnya pendidikan. Kalau sudah perhatikan aja sekarang mungkin masih ada di desa-desa tertentu bahwa ketika seseorang mengajar mengaji, mungkin mengajar agama, Pak Ustadz, ya itu seringkali mereka tidak ada transaksi finansialnya di situ, ya, tidak ada imbal jasanya. Jadi sifatnya itu kita sebut sebagai hal yang sifatnya sosial gitu ya. Karena sosial berarti volunteer, tidak ada imbal jasanya dari seorang yang mengajar ngaji itu. Di zaman saya dulu juga seperti itu. Ketika saya belajar ngaji, tidak pernah kita kemudian memberikan sesuatu kepada guru kita itu sebagai umpamanya imbalan dari hasil. Tapi sekarang kalau sudah perhatikan, hampir semua sektor pendidikan semuanya sudah memperlakukan sistem transaksional dengan menggunakan nilai ekonomi atau uang ya, dalam bahasa yang lainnya itu. Nah, artinya dalam hal ini sektor jasa seperti pendidikan itu juga sudah menjadi suatu yang sifatnya bisnis, mengandung unsur bisnis. Nah, kalian ya sekarang kuliah pasti bayar, ya kan? Kenapa? Karena kita untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang kemudian ditransfer kepada saudara itu juga ada proses produksinya yang itu membutuhkan biaya. Ya. Sekarang mana ada dosen yang ngajar tidak mau dibayar, mau tidak dibayar. Siapa yang mau bekerja di dunia pendidikan yang tidak mau dibayar? Yang mau tapi tidak dibayar, gratisan gitu kan? Nah itu susah sekarang kan? Nah, oleh karena itulah maka dunia pendidikan sekarang ini itu disebut sebagai dunia industri juga akhirnya, karena terjadi transaksi ekonomi di situ. Nah, dan akhirnya karena ini menjadi sektor bisnis, lalu bisnis apa yang kemudian yang tepat untuk hal yang seperti itu ya? Berarti kita masukkan kategorinya itu menjadi industri jasa, atau kalau kita dalam bentuk manajemen produksi, ya manajemen produksi yang menghasilkan jasa, atau sering juga akhirnya nanti kecenderungannya disebut sebagai manajemen operasional. Jadi pada prinsipnya nanti saya setuju terhadap pendapat yang mengatakan bahwa manajemen operasional itu kecenderungan digunakan untuk sektor jasa. Sedangkan manajemen produksi nanti digunakan untuk sektor barang. Jadi kalau perusahaan untuk menghasilkan barang, maka perusahaan itu menggunakan manajemen produksi. Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan jasa, maka disebut sebagai manajemen operasional. Nah, itu mengenai istilah produksi dan operasi. Lalu kenapa di mata kuliah kita itu menyebutnya manajemen operasional saja? Berarti apakah kita kemudian tidak mempelajari bagaimana cara menghasilkan jasa, barang maksudnya, yaitu manajemen produksi. Nah, hal ini sebetulnya adalah merupakan apa ya istilahnya itu mempermudah ya gitu ya, mempermudah istilah saja. Ya. Karena pada prinsipnya dua sektor barang dan jasa itu mereka 99% itu atau 99% masih sama. Dan bahkan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Karena di dunia ini orang yang menghasilkan barang juga pasti menghasilkan jasa. Orang yang menghasilkan jasa pasti butuh barang. Nah, jadi artinya akhirnya manajemen operasional itu juga sebetulnya ya berlaku. Karena sekarang ini kecenderungan peran jasa itu lebih besar, maka itu kita
lalu kecenderungannya menggunakan manajemen operasional daripada manajemen produksi. Oke, karena di kurikulum kita ini masih menggunakan istilah manajemen operasional, maka saya juga mengikuti istilah ini, sehingga dulu saya juga sebelumnya waktu pertama kali menulis buku itu saya kasih judul manajemen produksi dan operasi. Nah, jadi nanti kita awali tentu saja memperkenalkan dasarnya dulu, karena memang dasarnya dari manajemen operasional itu ya manajemen produksi itu, lalu berkembang menjadi manajemen operasional. Karena itu nanti kita akan tetap di semester yang sekarang ini, semester genap, kita akan lebih banyak belajar bagaimana menghasilkan barang, baru kemudian nanti di manajemen operasional yang berikutnya atau manajemen operasional di semester 5, kita akan banyak belajar bagaimana metode-metode khusus yang kita gunakan untuk sektor jasa, ya. Walaupun nanti sektor barang juga tetap nggak ditinggalkan, tapi tekanannya itu nanti metode-metode yang kita gunakan menghasilkan jasa itu kita akan lebih banyak Pak dijelaskan di manajemen operasional yang kedua, atau yang kita sebut sebagai manajemen operasional saja, ya. Kalau sekarang ini kan kita sebut sebagai dasar manajemen operasional, ya, untuk mata kuliah kita ini, ya. Nah, sehingga nanti mungkin beberapa metode terakhir, ya, metode-metode yang terkini itu masih nanti kita akan belajarnya di manajemen operasional di semester 5. Oke, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan istilah, ya, istilah. Nah, kalau kita tengok apakah perkembangan sektor jasa yang mendominasi sektor barang itu terjadi di semua negara. Kalau dominasinya tidak, ya, tidak semua negara sekarang sudah masuk ke dalam dominasi sektor jasa. Indonesia pun kemungkinan masih belum, karena memang belum ada survei yang mendalam mengenai itu. Tapi kalau di negara-negara maju seperti Amerika itu sudah banyak laporan-laporan yang memisahkan antara peran sektor jasa dan peran sektor barang, ya. Itu seperti itu. Nah, silahkan nanti lihat di internet, ya, berapa banyak peran sektor jasa dan sektor barang. Nah, ini kalau saya melihat dari sisi data, ya, mungkin data saya ini masih ketinggalan, ya, karena tahun 2008 nanti sudah bisa lihat data terbaru. Nah, ini sebagai contoh saja, ya, di anggota APEC ini kan Asia Pacific Economic Country, ya, jadi di Asia Pasifik, ya, jadi kita termasuk di dalamnya. Nah, Amerika juga masuk di dalamnya. Di sini kontribusi sektor jasa itu terhadap produk domestik bruto atau domestic production, produk domestik bruto, atau yang kita sebut dengan pendapatan nasional dari sisi produksi, gitu, ya. Nah, ini sektor jasa itu sudah 60%. Ya. Nah, 60%. Kemudian kalau kita lihat Indonesia, spesial Indonesia, itu ternyata masih 40%. Jadi kesimpulannya kalau di Indonesia ini data tahun 2008, ya, ternyata sektor jasa itu belum mendominasi. Nah, apakah sekarang sudah, karena ini sudah 2022, ya, berarti
kalau ini 2008 berarti sudah 14 tahun yang lalu ya. Nah, mungkin saja sekarang ini kita sudah mencapai posisi dominan. Mungkin saja ya, kita lihat nanti laporan. Silahkan nanti dilihat laporan yang terkininya ya. Tapi kalau kita lihat perkembangannya memang di Amerika sendiri juga tidak selalu langsung mendominasi ya sektor jasa itu. Tapi kalau kita lihat tahun 45 ya, sektor jasa Amerika menduduki 30%. Ya. Sedangkan tahun 80 itu sudah menjadi 46%. Jadi di Amerika itu perkembangannya cukup besar. Nah, apalagi sekarang ya pasti sudah mendominasi. Di Amerika itu sudah mencapai kalau tidak salah sudah di atas 60%, jadi sudah 70%. Nah, dan negara itu semakin modern nanti sumbangan sektor jasanya akan semakin dominan. Jadi ciri dari negara modern itu juga nanti bisa dilihat dari peran sektor jasanya. Itulah kenapa Indonesia sudah masuk ke G20 karena memang ya, sektor jasanya sudah mulai berperan semakin besar. Ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari sisi perkembangan istilah ya, apa muncul istilah manajemen operasional ya. Oke, berikutnya kita lihat arti penting dari manajemen produksi atau manajemen operasional itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari perkembangan industri suatu negara atau produktivitas suatu negara, memang masa-masa lalu Amerika itu menduduki posisi tertinggi ya di produktivitas dan industrinya. Ya, di abad 19 itu di awalnya ya itu abad 19 berarti mulai dari 1800 sampai 1900 ya. Ya, tapi kemudian pada abad 20 tahun 1900 sekian ya, setelah Perang Dunia Kedua itu ya, banyak negara-negara yang lain sudah mulai kemudian mengikuti Amerika itu. Kan kemudian Jepang di tahun 80-an itu bisa menyalip ya. Produktivitas Jepang mulai tahun 80 itu berkisar 7%, sedangkan Amerika hanya sekitar 1-2%. Artinya Jepang tahun 1980 itu sudah melampaui Amerika. Sekarang kita sudah bisa melihat beberapa negara yang semakin canggih industrinya, Cina, Jerman, Korea Selatan dan sebagainya. Nah, itu sudah juga mulai menyusul Jepang, gitu kan ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan kemudian kenapa kemudian Amerika yang begitu dikdaya itu kemudian kalah dengan Jepang dalam produktivitas industrinya. Dan sekarang mungkin Cina dan kemudian Korea Selatan dan sebagainya itu bisa juga menyalip Jepang dan sebagainya. Maka kalau kita tengok ternyata memang itu ada hubungannya dengan manajemen operasional atau manajemen produksi. Ketika dulu Amerika mencapai puncaknya itu ya dia memang gencar perkembangan sektor manajemen produksi itu memang adanya di Amerika. Perkembangan metode, pengembangan teknologi, pengembangan sistem manajemen itu semuanya terpusat di Amerika. Lalu setelah Amerika itu maju dari sektor itu, kemudian
dia switch ke apa namanya, permasalahan yang lain, masalah keuangan, masalah persaingan, maka kemudian sektor produksi dan operasional itu bukan ditinggalkan tapi menjadi tidak diprioritaskan. Nah, sehingga produktivitasnya itu kemudian mengalami masalah. Nah, selain dengan Jepang. Nah, Jepang memang dari awal itu sangat memperhatikan sektor operasional atau produksi. Nah, dengan terkenal sangat efisien ya di Jepang ya. Jadi, dengan kualitas yang bagus tapi dihasilkan secara efisien dengan biaya murah, sehingga dari sisi hasil produknya itu kemudian artinya walaupun tidak usah dipasarkan berlebihan, tapi karena harganya yang jatuhnya lebih murah dengan kualitas yang bagus, maka akhirnya bisa mengalahkan produk-produk dari Amerika, terutama dalam dunia elektronik gitu ya. Dan disusul dengan otomotif, nah, itu kelihatan sekali perkembangan dari kehebatan Jepang mengalahkan Amerika. Itu bisa terlihat di Indonesia. Coba perhatikan ya. Era 70-an itu saya masih SD ya. Itu saya sudah SMP. Semua produk yang di Indonesia itu industri otomotif dan elektronik itu semuanya hampir dari Cina, dari Jepang ya. Nah, Cina itu baru sekarang ini aja ya. Nah, dari Amerika itu mulai kalah ya, sudah mulai kalah. Ya, itu bukti ya, bukti. Nah, jadi artinya begini, semua ilmu manajemen itu penting. Oleh karena itu, kita sebaiknya jangan menganaktirikan satu manajemen dibandingkan dengan yang lain. Karena dunia ini memang kompleks, maka pendekatan simultanius ya, pendekatan berbarengan ya. Artinya simultan itu artinya ya dari sisi manajemen operasional produksi kita juga harus perhatikan, dari sisi manajemen pemasaran juga harus perhatikan, dari sisi manajemen keuangan harus perhatikan, dari sumber daya manusia apalagi. Jadi semua aspek itu tidak boleh kemudian ada yang kita anaktirikan. Karena memang dalam dunia yang kompleks seperti ini semuanya itu berperanan. Nah, oleh karena itu kalau kita memang mau istilahnya itu melakukan semacam apa ya, semacam konsentrasi gitu ya, maka konsentrasi itu jangan sampai kemudian mengabaikan yang lainnya. Mungkin pada satu saat kita bisa lebih mengutamakan manajemen pemasaran, dalam artian namanya karena perusahaan dalam kondisi persaingan sehingga membutuhkan upaya-upaya promosi umpamanya yang besar-besaran, sehingga dana dan sebagainya, perhatian lalu lebih banyak ditujukan ke sana. Tapi itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lama. Karena kalau nanti bagian produksi atau bagian SDM yang tidak diperhatikan, maka nanti itu akan juga ikut menyeret perusahaan. Karena daya saing perusahaan itu nanti bukan hanya dalam sisi promosi aja. Kita akan sia-sia mempromosikan barang kita dengan luar biasa, ya. Tapi kalau produknya itu sendiri memang kualitasnya jelek atau tidak disukai oleh masyarakat, mungkin masyarakat karena ada promosi beli. Tapi nanti setelah dia menikmati atau mengkonsumsi produk itu lalu tidak puas, maka dia akan tinggalkan. Jadi pemasaran kita itu akan sia-sia. Sedangkan menghasilkan barang itu adalah tugasnya manajemen produksi dan operasi. Nah, kalau kita mengabaikan manajemen produksi dan operasi, walaupun pemasaran tingkatkan berlebihan pun, pada akhirnya juga tidak bisa. Ya. Nah, jadi pada intinya ya dua-duanya harus diperhatikan dalam proporsi sesuai dengan memang nanti permasalahan yang paling urgent harus diselesaikan. Oke ya, jadi itu mengenai peran dari manajemen operasional. Betapa pentingnya dalam rangka menyumbangkan produktivitas. Nah,
peran dari itu seperti apa nanti lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan berikut ini ya. Tapi sebelumnya kalau saudara mau bertanya silahkan. Ya, kalau ada yang mau diskusi mau bertanya dipersilahkan. Nggak ada? Tanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Nah, lalu kita akan jelaskan sekarang apa sih sebetulnya manajemen operasional itu ya. Lalu tujuannya apa? Lalu seberapa besar? Lalu perannya tadi kita sudah mulai jelaskan di atas itu melalui apa ya? Kemudian manajemen operasional itu berapa